Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah dalu punika kita sedaya dipun paringi pitulung kalih Allah saged rawuh wonten mriki majelis. Mugi-mugi rawuh kita estu-estu pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala, terutama bahwa kita sedaya dipun paringi nikmat yang begitu agung, begitu besar, begitu luhur, niku nikmat berupa iman dan Islam. Mugi-mugi kanthi nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya, kita termasuk hamba-hamba Allah ingkang pandai bersyukur. Allahumma amin. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya keabsahan segala sesuatu niku tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap segala sesuatu, setiap orang itu akan mendapatkan apa-apa yang diniatkan. Makanya monggo kita dalu niki ketika wonten teng masjid niki meniatkan diri untuk beberapa niat, karena setiap niat yang kita ungkapkan, setiap niat yang kita niatkan niku tertulis masing-masing satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Niki pun niat napa dereng? Nah, pun niat pokoke budal ngoten nggih. Nah, terutama niat ketika kita iktikaf wonten masjid niki pun sampai kesupen, setiap kali masuk masjid kita niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Ngoten nggih. Pun niat monggo. Lek dereng monggo. Nawaitu al iktikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Diimpun supen setiap kali kita masuk masjid kita niku niat untuk iktikaf. Pun bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, bahwa niat niku begitu penting sampai-sampai dipun ngendikaaken niki wau, innamal a'mal binniyat. Niku merupakan kesepakatan semua ulama bahwa semua ibadah niku mangke keabsahannya niku tergantung niatnya. Maka rukun-rukun salat niku pun semua ulama niku menyepakati pasti ada niat. Jadi semua tidak ada perselisihan di antara seluruh ulama tentang kewajiban niat. Jadi niat niku napa? Niat niku adalah kerentek yang ada di dalam hati ketika kita melakukan sesuatu. Dan niku niat. Jadi niat niku mboten sing diucapkan. Sing diucapkan niku jenenge napa? Talafut bin niat, mengucapkan kalimat-kalimat niat. Lah niku hukumipun sunnah mengucapkan kalimat niat niku maksudipun untuk napa? Untuk menuntun agar hati kita niku mudah untuk mengucapkan niat. Lah mangane sadurunge salat kita ngucap napa? Usolli fardhu dzuhri, misalkan usolli fardhu dzuhri lillahi ta'ala, niku namanya talafut bin niat, mengucapkan kalimat niat. Niku bukan niat, tapi mengucapkan kalimat niat. Lah niatnya kapan? Niat adalah ucapan yang diucapkan di dalam hati. Jadi ucapan yang diucapkan di dalam hati bareng dengan takbiratul ihram. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, niku sekaligus muni usolli. Nah niku jenenge niat ketika sholat. Lah sadurunge sholat kita mengucapkan usolli niku hukumipun sunnah. Ngoten nggih. Dadi mboten niat niku mboten sing usolli teng sadurunge sholat niku, sadurunge takbir niku belum dikatakan niat, tapi dikatakan talafut bin niat. Kenapa kok niat niku penting?
Wa qala alaihi salatu wassalam, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Lu kok saged niat kok luwih apik teko amal niku pripun? Li'anna niyatu amalul qalbi, karena niat itu adalah pekerjaan hati. Wal qalbu asyrafu minal jawarih, sedangkan hati itu lebih mulia daripada anggota badan. Hati niku lebih mulia daripada anggota badan. Fakana amalu khairon min amalih, sehingga pekerjaan hati itu lebih baik daripada pekerjaan anggota badan. Nah, wali anna niyata tanfa'u bimujarradiha, dan karena niat itu memberikan manfaat dengan niatnya saja, sementara anggota badan itu tanpa disertai dengan niat tidak memberikan manfaat sama sekali. Ngeten. Ketika kita mendengar niatnya orang mukmin itu kok lebih baik dari amalnya, niku hati itu karena suatu yang paling mulia. Makanya lek dipun ngendikaaken, orang dengan penyakit hati itu akan dibawa mati. Sementara orang dengan penyakit fisik itu berhenti ketika mati. Wong niku lek mati penyakit fisiknya mbok penyakit model apa ya mesti waras. Makanya biasanya lek wong guyon, wah kok watuk ae berarti sik urip. Nah, lek wong wis mati gak kira watuk. Makanya sebenarnya tanda-tanda kehidupan itu adalah adanya orang itu punya penyakit. Nah, lajeng penyakit hati niku mangke terbawa mati. Ketika orang niku mempunyai penyakit, misalkan penyakit riya, misalkan penyakit rupa nopo ghibah, nggih, penyakit hati, ngerentek, elek dan seterusnya, niku ketika orang itu mati, niku siksaan dimulai. Nah, niki terbawa sampai mati. Mangkane niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Makanya ampun sampai supe kita niku setiap kali melakukan sesuatu ampun supe sampai tanpa dengan niat sama sekali. Nah, niki karena napa masing-masing amalan kita niku dipun catet sebagai masing-masing niat kita niku dipun catet sebagai bentuk amal. Man hamma bi hasanatin walam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Orang yang menyengaja berbuat kebaikan, bermaksud berbuat kebaikan, sementara orang itu belum melaksanakan sama sekali, maka Allah menulis kepada orang tersebut dengan satu kebaikan yang sempurna. Durung lakoni apa-apa sik niat tok, niku wis ditulis oleh Allah sebagai satu amalan yang sempurna. Nanti penak nggih. Wis niat tok elek ngono. Aku kok bengi niat nang masjid, kok bengi niat sedekah, kok bengi niat niat tok tapi gak nglakoni napa-napa ya napa niki. Nah, nggih. Niat iku nggih bareng dengan pekerjaan. Wis niat tok iki. Nah, nggih. Makane amu wis oleh apa ae? Wis oleh bab niat. Bab niat sik durung oleh apa-apa niku, sik oleh niat lah. Tapi niat ini berarti kerentek hati. Niki nggih hati yang benar-benar berkehendak, pengen tenanan, bermaksud tenanan. Ketika kemudian terhalang oleh sesuatu, baru niki disebut sebagai dia sudah diberikan pahala sebagai pahala satu amal yang sempurna, tapi gak melakukannya memang ada suatu yang uzur, ada alasan yang syar'i. Misalkan engko bengi aku te jamaah isya ngono nggih. Tibae misalkan ana napa tamu napa akhirnya gak sida jamaah isya, niki sampun ditulis sebagai amal yang sempurna. Penak nggih. Nah, sebenarnya niku Islam niku mangkane dipun ngendikan Islam itu begitu mudahnya, ngoten. Begitu mudahnya sampai Allah itu memberikan pahala-pahala bisa tanpa orang itu melakukan sama sekali. Sehingga pekerjaan hati yang tanpa dilakukan oleh jawarih sama sekali pun niku tetap ditulis oleh Allah sebagai amalan yang sempurna. Fa'alaika rahimakumullah bi husnin niyyah. Maka wajib bagimu untuk selalu mempunyai niat yang baik. Wa bi islahiha lillah, dan berusaha memperbaiki niat itu karena
Allah. Wala ta'mal syai'an minat ta'at illa ayyakuna nawiyan bi at-taqarrub ilallahi ta'ala wa ibtigha'i wajhihi wa talabi ridhah. Maka jangan sekali-kali kamu itu melakukan sesuatu dari ketaatan-ketaatan kecuali harus semuanya itu diniati untuk taqarrub kepada Allah dan berharap ridhonya dan berharap pandangan dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka niki diingatkan oleh Habib Sa'ad niki penulis Kitabun Niyat, Muhammad bin Alawi Al-Idrus, biasa dipanggil dengan Habib Sa'ad niku membuat kitab niki Kitabun Niyat. Kitabun Niyat niki isine kathah, mulai bagaimana kita niku niat masuk masjid, bagaimana kita niku niat napa ziarah kubur, ketika kita niku niat bangun tidur, ketika kita niat memberikan hadiah, ketika niat mandi dan seterusnya. Bahkan untuk cetakan terbaru niku ada niat ketika kita niku menggunakan media sosial. Nah, niki ada tambahan di cetakan terbaru niku nek kula niki kitab rodok lawas sing anyar niku ada niatul istighdam bil internet. Jadi niat menggunakan internet. Nah, niat menggunakan media sosial. Nah, kenapa niku kok penting? Karena nggih ngeten iki. Karena seringkali kita niku menjadi orang yang begitu terkenal di medsos, nggih. Followernya begitu banyak, yang like begitu banyak. Tapi meskipun dengan orang menjadi orang yang terkenal itu, tetapi dia tertutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan masyhurun fil ardi masturun fis sama. Ada orang itu yang terkenal sekali di bumi tapi dia tertutup di akhirat. Dikenal semua orang di bumi tetapi tidak terkenal sama sekali di akhirat. Sampai malaikat itu dia mau iki lho ulama top tiba sopo sih malaikat gak ono sing kenal belas. Catatan amale gak ono belas padahal dia terkenal betul di bumi. Masyhurun fil ardi masturun fis sama. Lah maka kenapa orang bisa begitu itu ya karena niku bisa jadi karena niatnya ketika menggunakan media sosial niku keliru. Ketika napa kok niki dibahas napa niat media sosial niku karena kita niku mempunyai kebutuhan pokok yang sudah bertambah. Mboten mek napa jenenge napa wau 9 bahan bahkan 10 bukan sembako sekarang itu. Mestinya 10 bahan pokok. Napa sing terakhir paketan. Nah, nih, jadi paketan itu merupakan bahan kebutuhan pokok dari setiap orang. Nah, makanya karena niki sudah menjadi kebutuhan yang primer, kebutuhan yang pokok bagi setiap kita, makanya saking welasnya itu Habib Sa'ad menulis tambahan niat bagaimana niat kita itu untuk menggunakan media sosial. Nah, karena bisa jadi ngeten, orang itu keliru dalam menggunakan media sosial sampai-sampai orang itu kadang-kadang terjadi syirkul asghar. Napa syirkul asghar niku? Syirik yang kecil. Napa syirik kecil niku? Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat ketika sahabat sedang berbincang-bincang niku, kemudian Nabi justru mengatakan ala ukhbirukum bima akhwafakum minal masihid dajjal. Ketika sahabat sedang berbincang-bincang tentang masalah fitnah akhir zaman, tentang fitnah berupa dajjal, itu Nabi justru menjawab dengan maukah kamu tak kasih sesuatu yang lebih menakutkan bagi saya. Terus kemudian Nabi menjawab wahwa ar-riya bahwa syirkul asghar, syirik yang khafi niku adalah riya. Riya niku napa? Pamer. Nah, riya niku pamer. Saat niku bisa jadi kadang-kadang perkara niku adalah tujuannya kepada Allah, tetapi ditujukan untuk orang lain, untuk manusia, itu namanya riya. Dia ibadah itu tujuannya adalah Allah, tetapi ditujukan kepada manusia, maka itu disebut dengan riya. Kira-kira mungkin mboten teng ngene medsos ngoten niku. Mungkin nggih, misalkan ngeten. Misalkan jenengan napa jenenge Jumat berkah, alhamdulillah hari ini bisa memberikan napa jenenge
bisa memberikan nasi bungkus 100 sebagai Jum'ah berkah hari ini. Nah, niku nggih. Niku bisa jadi nggih niki berpotensi niki makanya tidak langsung disebut riya. Jadi orang menunjukkan amalnya kepada orang lain itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah riya, yang kedua adalah tahadus bin ni'mah. Nggih. Ada dua kemungkinan, yang pertama riya, yang kedua tahadus bin ni'mah. Napa? Menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita niku critakno kepada orang lain niku jenenge tahadus bin nikmah. Lek teng ngene surat napa Ad-Duha niku nggih, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka dengan nikmat yang Allah telah berikan kepadamu itu fahadits, ceritakanlah. Nah, nyeritakno nikmat yang Allah berikan kepada kita itu juga memang diperbolehkan, tetapi yang dilarang adalah riya. Napa bedane? Bedane nek jerone ati. Lah, nek jerone ati gak ono sing ngerti. Karena bisa jadi orang itu pakai medsos. Mestinya kalau kita niku tengene hadis niku nggih, ken napa sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui, jenenge sedekah sirri. Sedekah napa bersedekah itu dengan tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi saat ini mboten, tangan kanan bersedekah, tangan kiri selfie. Ngoten nggih. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri selfie. Nah, niku bahkan kadang-kadang perkara-perkara yang tidak pantas untuk diceritakan itu pun juga kadang-kadang dipun tampakkan. Misalkan ngeten, ada ibadah-ibadah niku yang mestinya niku memang sampai disebut dengan ibadah yang paling mudah berpotensi diterima oleh Allah. Sinten niku tenggene kitab I'anatul Thalibin sing kula nate maos niku Syekh Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi niku salah satu napa Sayyidus Sufiyah. Jadi napa ulama ahli tasawuf yang sangat diikuti oleh banyak, menjadi rujukan untuk semua ulama-ulama tasawuf, yang bahkan Syekh Junaid Al-Baghdadi itu adalah salah satu imam tasawuf yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu dalam bidang tasawuf mengikuti Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali sekali Syekh Junaid Al-Baghdadi ini dalam bidang tasawuf. Kalau dalam bidang fikih Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu dalam bidang fikih. Dalam bidang tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Lah, niku dalam kitab I'anah niku disebutkan ketika beliau niku telah meninggal itu diimpikan oleh teman-temannya, oleh kerabatnya diimpikan. Diimpikan bagaimana? Syekh, bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah aku diberikan nikmat oleh Allah yang begitu besar. Atas apa? Ternyata apa jawabnya? Zahab ya apa? Telah tulisan-tulisanku itu tidak ada nilainya. Ibadahku yang banyak itu tidak ada nilainya. Zikirku tidak ada nilainya. Ternyata apa? Satu yang menjadi catatan terpenting, yang begitu ditampakkan besar oleh Allah adalah rakaataini fis sahar. 2 rakaatku ketika waktu sahur. Jadi 2 rakaat waktu sahur niku begitu bernilai. Lah, niki oleh Said Al-Bakri, Abu Bakar Asy-Syatta niku sing penulisnya itu dikatakan ini bukan berarti bahwa amalnya sinten Syekh Junaid Al-Baghdadi itu tidak dianggap untuk amalan yang lain, tetapi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa amalan-amalan yang sifatnya sirri, ibadah-ibadah sirri, ibadah yang tidak berpotensi untuk ditunjukkan kepada orang lain itu begitu besar nilainya. Di hadapan Allah ibadah yang jarang ditampakkan kepada orang lain, yang tidak ada potensi riya, itu begitu besar nilainya. Nah ini nggih. Mangkane ada memang ketika kita itu melakukan menunjukkan kebaikan kita itu diperbolehkan, seperti sinten niku
Abu Faros niku pernah menyatakan begini. Suatu saat dia bercerita kepada temannya, "Lur, dulur, aku mambengiku alhamdulillah isok salat sampai sakmene rakaat, isok ndres Quran sampai sakmene." Niku ngomong nang ngene kancane. Langsung kancane niku protes. "Syekh, jenengan niku gak pantes. Ngomong niku gak pantes. Lah jenengan niku kok sampai napa nduduhno riyae ngono iku ya napa gak pantes ngono iku." Lah terus kemudian ya napa Abu Faras ngendika akan jawab, "Lah iya wong karo pangeran iku dikongkon ke kamu gak ngolehi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits." Allah itu menyuruh kita untuk menunjukkan kenikmat yang Allah berikan kepada kita. Lah kok kamu ngelarang ki piye? Nah, ngoten nggih. Dadi niki beda nggih. Jadi bedanya tapi nggih tipis niku teng jerone ati antarane riya kalih napa? Kalih pamer. Kalih napa? Tahadduts bin nikmah. Riya niku pamer, tahadduts bin nikmah niku menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Niku yang diperintahkan. Makane lek wonten wong duduh ning ngoten niku ada dua kemungkinan. Yang pertama pamer dan yang kedua adalah tahadduts bin nikmah. Lah gimana sikap kita? Sikap kita berarti husnudzon. Oh, iku nduduhno nikmate Gusti Allah. Ampun jenengan moro-moro ibadah kok dipamer-pamerno. Ngoten nggih. Ampun langsung anu ngoten niku jenenge tahadduts bin nikmah. Lah kemudian sehingga ketika kita itu menggunakan media sosial, nggih, menggunakan internet, WhatsApp normal niku, WhatsApp napa FB, Instagram, napa sakniki TikTok niku nggih. Lah niku perlu diniatkan dengan niat-niat yang positif. Jadi lek dipun ajaraken kalih Habib Sa'ad niku ngeten. Wa ma'an niyati ta'allum wa ta'lim. Yang dengan ketika kita itu memegang handphone kita niku langsung diniati untuk taklim wa ta'allum. Ta'allum wa ta'lim. Belajar dan mengajarkan. Nah, belajar dan mengajar. Napa kok penting? Karena masing-masing dari kita niku sebenarnya adalah ada panggilan untuk dakwah. Napa dakwah niku mengajak. Di dakwah niku syaratnya cuma dua. Yang satu benar, yang satu bermanfaat. Jadi yang pertama adalah benar, yang kedua bermanfaat. Timpun sampai, jadi dua syaratnya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, jangan sampai kita niku menyebarkan sesuatu yang kepada orang lain yang tanpa kita tahu pertama kebenarannya, yang tanpa kita tahu itu manfaat atau enggak. Nah, nanti kita karena setiap apapun yang kita sebarkan, misalkan gitu, apapun yang kita sebarkan ketika itu tidak benar, apalagi menyangkut orang lain, itu bisa masuk dalam kategori fitnah. Kalau itu kalau itu tidak benar yang kita sebarkan, maka itu disebut dengan fitnah. Kalau yang disebarkan itu adalah benar dan itu sebenarnya orangnya tidak senang untuk disampaikan kepada orang lain, itu disebut dengan ghibah. Nah, dua-duanya dosa. Nah, makanya ini hati-hati nih, karena kalau makanan yang kita makan rupiah per rupiah itu dihisab oleh Allah, maka setiap mega yang kita gunakan untuk bermedsos itu pasti juga dihisab oleh Allah. Nah, maka dalam menggunakan medsos itu pastinya juga harus diniatkan dengan niat-niat yang positif. Yang pertama tadi napa? At-ta'allum wa ta'lim. Mengajarkan dan belajar. Kita belajar dari napa jenenge berdakwah menggunakan napa media sosial, sekaligus kita juga belajar dari media sosial. Niku memang kudu diniati ngoten niku. Nah, kemudian diniatkan pula lek tengene kitab niki. Nawaitu manawahu Sayyidi Al-Habib Abdul Qadir As-Sakaf, wa ma nawahu Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafid, wa ma nawahu Sayyidi Al-Habib Ali Al-Jufri, wa ma nawahu sadatina minas salafis salih. Di antaranya kita memasrahkan niat kepada orang lain. Jadi kayak ngeten. Kayak tengene doa nih Sayyidah Fatimah niku kan ngeten. Allahumma in as'aluka
min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula njaluk perkara apik padha karo sing dijaluk Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Terus yang kedua, ya Allah, kula nyuwun terhindar dari perkara buruk yang diminta oleh Nabi untuk dihindarkan. Wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. No, masrahno niat niku begitu pentingnya. Karena kadang-kadang kita niku niat niku gak patah iso. Mergo niat nih gak patah iso, yo penak pasrah niat. Nah, pasrah niat niku penak. Karena satu yang kita ungkapkan itu bisa nanti berniat banyak sekali. Kayak ngeten. Ketika kita minta donga sesuai dengan permintaan kebaikan yang diminta oleh Nabi, niki berarti wis pasti benarnya. Karena kadang-kadang kita niku lek donga, niku gak mesti bener. Donga tapi gak mesti bener. Kayak sing napa jenenge diceritakan oleh ulama niku nggih. Napa sing tinggene medsos kadang-kadang wonten cerita, ya Allah kula pengen mek kipas-kipas tok oleh dhuwit tibake dadi tukang sate, ngoten nggih. Wonten ulama niku sing ndonga sing kerja niku ngoyo. Kerja niku ngoyo. Wali, seorang wali. Matur nang Gusti Allah, ya Allah kula niki lak nggih jane kebutuhan kula mek sak piring sedina. Napa sak manganan sak piring, sak manganan sak piring. Mosok jenengan kei beban kerja sak menten abote. Terus ternyata dia kena fitnah, terus kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Napa? Dungane terkabul napa? Pingine gatek kerja tapi oleh mangan. Nah, gini ku dilebokne tenggene penjara. Nah, ini ku mangane kadang-kadang donga niku mboten mesti genah. Ya maksudnya ketoke bener tapi ternyata sudah dikabulkan oleh Allah, ternyata tidak sesuai dengan karepe. Nah, karepe kan ngene, kula meneng tok di omah moro-moro ana sing ngeteri duwe, ana sing ngeteri panganan mbok ngoten lho, karepe ngono karepe. Nggih. Dadi bae dengan doa-doa yang tidak tepat niku, akhirnya pantaslah kita niku sandarkan doa itu kepada orang lain yang pantas. Kita sandarkan kepada Kanjeng Nabi. Nah, termasuk niki lihat tinggene napa? Habib Sa'ad niki ngendikaaken. Nawaitu manawahu Sayyidi Al-Habib Abdul Qadir As-Sekaf. Ya Allah, saya meniatkan ketika menggunakan media sosial, menggunakan internet seperti niatnya Habib Abdul Qadir As-Sekaf, niatnya Habib Omar bin Hafid, niatnya Habib Ali Al-Jufri, niku ulama-ulama Yaman nggih. Termasuk nggih ulama-ulama yang menggunakan internet pada saat ini seperti Syekh Ramadan Al-Buti ketika masih sugengnya, dan sekarang pun situsnya juga masih dijalankan oleh para muhibbinnya, para penerusnya nggih. Itu diniatkan seperti itu. Lah niku mangke insyaallah dengan niat kita sandarkan kepada orang lain seperti itu, kita akan aman. Nah nggih. Kadang-kadang kita niku wis menggunakan media sosial wis tanpa aturan, tanpa ukuran, tanpa aturan. Sampai-sampai kita niku tidak terasa melakukan satu ghibah. Tidak terasa kita melakukan satu fitnah, dan itu nanti akan dihisab oleh Allah, dan itu mengurangi, membakar amalan-amalan kita. Nah, makanya niki yang perlu kita fahami dari niat dalam kita menggunakan media sosial. Nah, para jamaah sedaya ingkang sangat kaula mulyakaken, kemudian dipun ngendikaaken malih, wala tadkhulu fi syai'in minal mubahat hatal akla wa syurba wan nauma illa wa taqsidu bidzalika al isti'anah ala taatillah. Bahkan jangan kamu melakukan satu perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang diperbolehkan, baik itu dari semacam makan, semacam minum, atau bahkan juga tidur, kecuali semua itu dimaksudkan untuk sebagai penolong menjalankan taat kepada Allah. Jangan sampai kita niku mangan, kita niku minum, tidur, itu kecuali makan, tidur dan seterusnya niku diniatkan untuk menolong agar kita bisa taat kepada
Allah. Nah, wa husulut taqwa bihi ala ibadatihi ta'ala, dan kemudian berniat pula agar nanti dengan apa-apa kemubahan-kemubahan yang kita lakukan itu kita akan bisa bertakwa dan bisa melakukan ibadah kepada Allah. Fabidzalika talhaqu al-mubahat bit-ta'at. Maka sehingga dengan itu semua perkara-perkara yang mubah itu bisa bernilai sebagai taat. Li'annal wasail ahkamul maqasid, karena lantaran itu mempunyai hukum sebagaimana perkara yang dituju. Jadi kula ulangi malih, lantaran itu mempunyai hukum seperti perkara yang dituju. Kalau perkara yang dituju itu wajib, maka lantarannya menjadi wajib. Kalau yang dituju itu haram, maka lantarannya hukumnya juga haram. Sama juga misalkan lantarannya itu sunnah, yang dituju adalah wajib, maka lantarannya hukumnya juga wajib dan seterusnya. Kalau sholat itu hukumnya wajib, kemudian kita tidur diniatkan ben kuat ngelakoni sholat, ben sholat gak ngantuk, maka tidurnya menjadi wajib. Karena misalkan aku lek gak mangan iki gak kuat sholat iki, lemes, maka makanya menjadi wajib lah. Maka wasail ahkamul maqasid, lantaran itu hukumnya sama dengan perkara yang dituju. Waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyatun katsiratun sholihatun. Maka jadikanlah setiap taat yang kamu lakukan, perkara-perkara mubah yang kamu lakukan itu dengan niatan-niatan yang banyak. Ojo mek siji tok, niate sing akeh. Yahsululaka bikulli wahidatin minha sawabun tamun, karena setiap masing-masing niat yang kita lakukan itu masing-masing mempunyai satu pahala yang sempurna. Masing-masing niat yang kita lakukan itu mempunyai masing-masing satu pahala yang sempurna. Wa ma ajasta anhu minat ta'at wal khiyarat wa lam tatamakkan min fi'lihi fanwihi wa'zam ala fi'lihi indal istita'ah. Maka jangan sampai kita niku aras-arasen, jangan sampai kita niku apes dalam berusaha untuk meniatkan dengan niat-niat yang baik semampu kita. Sampai diceritakan diceritakan kama balagna anna rajulan min Bani Israil, ada seorang laki-laki di kalangan di zaman Bani Israil, marra fi waqtin maja'ah, pada waktu itu berjalan pada musim paceklik, ala kutban min romal, di atas napa ngidai kerikil-kerikil, ngoten nggih. Dadi ndek ngene masa paceklik nang ngene gurun gitu ngidai kerikil. Faqala fi nafsi, kemudian dia ngomong dalam hatinya, lau kuntu hadhihi ta'aman wa kana li laqasamtuhu 'alan nas. Seandainya yang saya injak ini adalah makanan dan ini adalah milikku, maka tentu akan aku bagikan kepada orang-orang. Dah neyo sing tak ide iki panganan, dah neyo iki gotekku, maka semua ini akan tak kasihkan pada orang-orang. Niku niate nih. Padahal niku sing didek napa? Watu, kerikil. Lek kerikil dikene wong nggih, loro kabeh. Lek sak truk gak apa-apa nggih. Nah, nggih. Watu sak truk ya kena ge bangunan nggih. Niki mek diniati tok. Niki duduk panganan. Mek seandainya. Niku apa? Kemudian Allah langsung napa jenenge fa auhallahu ila nabiyihim, terus kemudian Allah berikan wahyu kepada nabi mereka, qul li fulan qad qabalallahu shadaqatak. Katakan nabi ngomong nang wong iko, nang wong lanang ki mau lho. Ngomongi ngene, sedekahmu wis diterima karo Gusti Allah. Ngoten. Wa syakarallahu husnan niyatik, dan Allah sudah napa jenenge telah menulis sedekah yang kamu lakukan sebagai niat yang baik. Jadi napa? Dia cuma niatno. Krikil niku dadi sedekah. Niki wis ditulis karo Gusti Allah. Lah makane pun sampai kita niku lali dalam meniatkan segala sesuatu. Yes, niat-niat ya Allah
ndahne lek lemah iku nek ku tak wakofno nang masjid. Ndahne aku duwe napa jenenge wedi sak truk tak kekno nang kene bangunan. Ndahne niku niat-niat ngoten niku bagus niku. Niku pun ben ketemu no akhirat nggih. Nah nggih muga-muga ben iso dicairno di akhirat. Nggih. Pun para jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken niku sekedhik pembukaan ingkang saged kawula sampaikan. Mugi-mugi napa ingkang sampun kita waos dalam tenggene dalu niki dados satu ibadah ingkang sae ditulis kalih Allah kumpul kita wonten tempat mriki sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya dan bentuk taat kita kepadanya lan mugi-mugi kita mempunyai niat seperti yang diniatkan oleh para salafis solih, diberikan niat kita diniatkan seperti niatnya orang-orang yang alim yang salaf terdahulu dan mugi-mugi kita dipun paringi ilmu ingkang bermanfaat kalian Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafis solih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah